Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, di video hari ini kita akan bahas kembali mengenai video saya kemarin yang membahas mengenai aplikasi Myers ataupun MK Shipping. Seperti itu ya. Jadi saya terus terang aja ya, di video ini kita langsung aja ya. Aplikasi ini, oke, saya harap untuk kalian hindari, gitu. Karena ini adalah modus penipuan, gitu. Investasi bodong, money game, skema Ponzi, yang membayar di awal, berujung penipuan nanti di akhir, ya. Dan diselimuti dengan sejuta pembodohan, gitu ya, dari para leadernya. Oke, kalian jangan mau percaya. Ini investasi bodong, money game, skema Ponzi, teman-teman. Oke, yang nggak tahu apa itu skema Ponzi, ya, penipuan skema Ponzi, investasi bodong ini, gini lah ya, simpelnya ya, saya kasih tahu ya. Kalian harus simak nih video ini sampai akhir, teman-teman. Ya, saya akan kasih tahu letak penipuannya bagaimana, alur penipuannya bagaimana, gitu, agar kalian terselamatkan. Tapi bebas, kalian punya pilihan ya. Kalian mau terima saran saya atau enggak, itu bebas ya. Saya juga boleh berpendapat lah mengenai suatu hal yang baru gitu ya. Karena Myers ini kan baru gitu ya, MK Shipping. Jadi Ponzi itu ya, kita balik ke sana lagi ya. Aplikasi investasi bodong mendingan skema Ponzi itu adalah aplikasi yang dimana dirancang untuk menipu kalian, gitu ya kan. Perputaran uangnya, oke, perputaran uangnya itu adalah di dalam aplikasinya kan ada sistem depositnya. Oke, ada sistem kalian investasi. Kalian misalnya deposit sekian, maka kalian akan dapat keuntungan yang sekian, gitu. Kalau kan makin banyak deposit, keuntungan yang dijanjikan makin banyak, ya kan? Makin banyak lagi, tentu makin banyak lagi yang dijanjikan. Ya, yang dijanjikan ini belum tentu dapat, gitu. Jadi sebenarnya yang kalian ada di benak kalian yang harus kalian pikirkan, uang deposit kalian yang kalian masukkan ke sana, ya ini kan investasi modus kargo lah. Uang kalian yang deposit dan investasi ke sana perginya kemana? Kalian harus tahu itu dulu sebelum kalian bergabung, gitu. Uang deposit kalian itu saya kasih tahu ya, itu nggak ada sangkut pautnya dengan sistem penyewaan kargo di aplikasinya ataupun sewa apapun lah itu dalam aplikasinya ya. Jadi sebenarnya udah banyak sih modus sewa-sewa ini, sewa mesin mining, sewa mesin iklan, sewa pembangkit listrik, dan sejuta banyaknya modus yang udah ada dari modus penipuan ini. Ya, jadi uang deposit kalian ini perginya kemana? Nah, saya kasih tahu tapi terserah sih mau percaya mau enggak ya. Uang kalian ini perginya adalah ke leader kalian, gitu. Kalian ingat enggak ketika kalian gabung ke aplikasi ini, itu ada orang yang ngajak, gitu ya, dan ngasih kode, ya kan, pakai kode saya biar ada bonus gitu ya, bla 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 gitu, biar ada diskon ini itulah gitu ya, pakai kode saya gitu. Tanpa kalian sadari, ketika kalian deposit ya, akun kalian ini udah terikat sama dia. Kalian deposit, uang kalian perginya ke dia loh. Jadi dia yang untung. Memang betul bukan 100% ke dia, gitu. Pasti ada beberapa persen ke leader yang atasnya lagi, gitu ya. Jadi kalian punya leader nih, leader kan punya leader, leadernya lagi punya leader, gitulah sampai atasnya gitu, piramida. Dan juga komplotan yang paling atas yang punya aplikasi pasti dapat bagian, gitu. Jadi uang kalian itu bukan ke investasi tuh, itu pembodohan aja itu modusnya. Jadi uang kalian itu ke leader-leader dan ke komplotan, gitu ya, saya kasih tahu ya. Oke, jadi udah paham lah ya kurang lebih ya. Terserah sih mau terima saran saya atau enggak gitu ya. Juga gini ya, sistem yang seperti yang saya jelaskan sebelum ini ya, yang tadi ya, yang leader ke leader gitu ya, uang leader ke leader dan komplotan,
itu dilarang di Indonesia gitu. Tidak ada badan hukum yang bisa ditembus dengan aplikasi seperti ini gitu. Paling ya, kalaupun ada aplikasi seperti ini menunjukkan sertifikat dari uh, Indonesia gitu ya, itu paling NIB, AHU gitu. Dan itu bukan patokan kalian untuk aman berinvestasi di sana. Dua dokumen ini, NIB dan AHU, itu cuman tanda pengenal kalau mereka ini ada perusahaannya. Mereka ini menjalankan usaha di Indonesia. Gitu ya. Jadi bukan tentang regulasi tentang investasi, bukan regulasi tentang penampungan uang masyarakat gitu ya. Jadi segala sesuatu yang menampung uang masyarakat ya dalam bentuk aplikasi itu harus ada legalitasnya teman-teman, legalitas OJK ataupun Bapepti tergantung investasinya. Ya kalau nggak ada, hindari, hati-hati gitu ya. Oke, ini ada komen ya teman-teman ya. Ini ada komen. Saya akan kasih tahu di mana penipuannya. Kemarin ada teman ajak aku gabung di Myers. Cuman belum gabung. Oke, bagus ya. Terus aku nonton ini video katanya penipuan ya, video saya ya. Terus penipuannya di mana nggak dijelaskan baik-baik. Oke. Sebenarnya untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan yang namanya gini ya, saya kan berkonten nih di YouTube. Oke, saya paparkan lah untuk marketing plan-nya, untuk sistem aplikasinya gimana gitu ya kan, pembodohannya di mana. Tapi tidak segampang itu meyakinkan lalat ya bahwasanya bunga itu lebih baik daripada sampah. Gitu ya kurang lebih pepatahnya ya. Kalau saya salah ketika jadi komentar. Gitu ya. Jadi sangat sulit meyakinkan lalat kalau bunga itu lebih baik daripada sampah. Gitu ya. Karena sulit gitu teman-teman ya meyakinkan orang awam ya bahwasanya aplikasi ini Ponzi, ini penipuan gitu. Karena yang saya tampilkan di video saya itu cuman seperti tabel, marketing plan, dan juga pembodohan yang ini sulit dipercaya gitu. Karena mereka para kaum yang awam dengan investasi bodong belum melihat yang namanya penipuannya di mana gitu, belum melihat korban dari aplikasi ini gitu. Jadi mereka cuma melihat testimoni dari leader, ada kantor gitu ya, mereka percaya yang seperti itu tuh, ada kantor berarti aman gitu, ada perkumpulan orang yang megang spanduk itu berarti aman gitu. Nah di sini saya luruskan ya, penipuannya di mana gitu ya, pertanyaannya penipuannya di mana. Oke, saya minum dulu ya sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Oke, penipuannya itu terletak di akhir. Di akhir apa? Di akhir cerita dari, bukan akhir video ini ya, di akhir cerita dari pembodohan aplikasi ini. Maksudnya gimana bang? Nah ini ya, saya jelaskan. Logika penipuan aja lah. Logika dari sistem penipuan bagaimana? Oke, tidak ada yang namanya penipu itu ngaku di awal mau nipu kalian. Tuh, misal ada orang nih mau nipu kalian ya kan. Bro, aku mau nipu kalian nih. Gitu. Atau bro, aku mau nipu kamu nih gitu. Pasti kalian yang mendengar ya, kalian yang mendapat ucapan seperti itu, pasti kalian udah skip orang seperti itu. Kalau waras ya. Gitu. Ya. Pasti nih kalau orang mau nipu ya teman-teman ya. Kalau orang mau nipu kita pasti dia memberikan hayalan gitu ya, memberikan promosi-promosi gitu ya, memberikan sesuatu hal yang menurut kita pasti akan tergiur gitu. Sama dengan aplikasi yang satu ini gitu, aplikasi sebelah udah scam tuh si Monida Media ya. Jadi aplikasi Ponzi biasanya ya, termasuk Myers ataupun MK Shipping ini, itu mereka pasti ya di awal memberikan
hal yang membuat tergiur. Contoh, kata-kata aja ya, dari kata-kata ya. Mereka selalu bilang aplikasi seperti ini adalah aplikasi para leader tuh ya untuk menyampaikan eh, apa ya, senjata untuk menjebak orang awam. Mereka pasti biasanya ya yang saya dengar ya mengeluarkan kata-kata aplikasi ini adalah aplikasi pensejahtera ekonomi, ya, memperbaiki ekonomi gitu, memberantas kemiskinan gitu. Sehingga orang awam ya yang ekonominya agak menengah ke bawah ya, mendengar kata-kata seperti itu, mereka pasti terpancing emosinya untuk mau join seperti itu. Tapi mereka nggak memikir ini secara logika untuk pendapatannya. Seperti itu ya. Akhirnya mereka gabung, teman-teman. Nah, gabung-gabung ya, ada pembodohan, ya ada info yang eh, pokoknya ya polos saja gitu. Ada info ini dipercaya, ada info itu dipercaya, gitu ya. Disuruh deposit, deposit, gitu. Kayak ngerti kan? Deposit itu uangnya kemana, kalian udah paham lah ya. Tadi udah saya jelaskan. Seperti itu. Jadi para leader itu sangat suka kalau kalian deposit. Kenapa? Karena ya uang kalian sama dia. Seperti itu. Dia dapat bagian, dapat persenan lah gitu ya dari sistem penipuan ini. Begitu, dan leader kalian itu bisa jadi tersangka gitu. Ya contoh gini aja lah ya. Contoh nih, terserah sih kalian mau aplikasikan kemana ya. Misal gini nih, kalian punya tetangga, ya kan? Kalian punya tetangga ya, yang dimana dia samping rumah kalian, di samping rumah kalian dia ini nyewa rumah, gitu, nyewa rumah. Jadi dia ini kesulitan ekonomi, gitu ya. Jadi dia minta bantuan ke kalian lah, datang ke rumah, gitu ya, minjam uang, gitu ya, minjam uang, anggaplah dia minjam 5 juta, gitu ya, di awal. Tentu kalian yang baru pertama kali dihadapi dengan tawaran yang seperti itu, kalian pasti akan ragu, gitu ya. Mungkin dia akan mengembalikan ada bunganya lah, gitu ya. Entah itu 5.800.000 gitu ya kan. Walaupun itu riba ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, pasti kalian kalau ditawarkan yang seperti itu ada dua hal yang mungkin terpikir. Satu, ragu, ya takut uang nggak dikembalikan. Satu lagi, kalian merasa ini adalah suatu keuntungan ya, dapat 800.000 untung gitu ya, karena dipinjam 5 juta dibalikin 5.800.000 gitu, untung 800, seperti itu. Ya udah, karena kalian ngerasa nggak enak gitu ya kan, kalian pinjamin lah uang itu 5 juta sama dia. Oke, dibalikin, anggaplah dibalikin 1 bulan. Oke, dibalikin nih 5.800.000, untung lah kalian kan, ya kan, kalian untung lah. Terus di bulan kedua dia minjem lagi dengan nominal yang lebih besar, gitu ya. Karena kemarin kalian udah dibayar ya, dia konsisten dengan janjinya, kalian pinjamkan lagi 10 juta dengan dapat bunga yang lebih besar, gitu. Dan ternyata dibalikin lagi nih, dibalikin lagi dengan bunga-bunganya, seperti itu. Nah, di bulan ketiga dia minjem lagi senilai anggaplah 50 juta ya, 50 juta dengan pengembalian uang yang lebih tinggi lagi yang pasti kalian dapatkan bunganya, gitu. Ternyata 50 juta ini tidak dikembalikan. Dia pindah rumah karena dia sewa rumah. Istilahnya ya kabur, gitu. Kalian udah ngubungi dia nih, uang kalian nggak balik nih ya kan. Dia udah kabur, rumahnya udah kosong, ya karena sistemnya dia kontrak rumah. Jadi kalian hubungin dia pakai WA, ya kan. Di WA itu dia selalu katakan, iya nanti saya bayar lebih tinggi lagi, nanti saya akan bayar dengan berlipat-lipat, seperti itu, ya kan. Kalian dijanjikan, masih dijanjikan, sama lah kayak Ponzi ya. Ketika udah scam sakaratul maut gitu ya, penarikan macet, kalian dijanjikan beberapa keuntungan lagi gitu ya kalau kalian deposit, sama kayak gitu.
tapi ujung-ujungnya menghilang aplikasinya, nggak bisa diakses. Nah, kejadian yang tadi, ya anggap kejadian yang tadi itu, ya, yang tetangga kita tadi itu kan udah kabur. Dia selalu ngechat selama seminggu, janji akan kasih keuntungan yang lebih besar lagi, pengembalian yang lebih besar lagi. Saya cuman balik kampung ini tuh, nanti saya balik lagi. Tapi setelah ditunggu beberapa minggu sampai beberapa bulan, dia tidak balik ke si kita gitu, sehingga kalian tertipu gitu. Dan kalian menghubungi WA dia itu udah diblokir. Kurang lebih seperti itulah gambaran dari skema Ponzi. Ya, pengembalian uang yang masuk akal, kalian percaya. Seperti itu. Ya, jadi saran saya di video ini silakan dihindari Myers ataupun MK Shipping ya. Jadi udah sangat jelas ya penipuan itu seperti apa, Ponzi itu seperti apa ya yang ditanamkan di aplikasi Myers ataupun MK Shipping. Oke, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.